Sama seperti hitam dan merah berbenturan, 12 titlet Douluo terhuyung mundur beberapa langkah. Sateret Star Douluo melakukan yang terbaik untuk melindungi semua orang dari Akademi Shrek dari ledakan kekuatan. Ayo mundur sedikit lebih dulu. Teriak bintang Douluo berteriak. Dia segera melepaskan Light of Sateret Stars, yang menelan semua orang. Setelah ini, ia melanjutkan ke titik yang lebih rendah di gunung dengan mereka semua. Jika mereka terus tetap di sini, mereka akan segera terbunuh oleh bentrokan antara dua Douluo utama ini. Keduanya terlalu kuat. Gelombang kejut dari bentrokan mereka sudah sangat menakutkan. Cakar naga hitam dipaksa kembali, tetapi mereka tidak mengalami kerusakan apapun. Demon Puppet berdarah. Jadi itulah jiwa bela diri Anda. Itu bergantung pada semangat melahap untuk berevolusi. Sepertinya Anda tidak hanya melukai binatang buas, tetapi juga banyak manusia. Dewa kematian yang disebut ini hanyalah manifestasi dari jiwa bela diri Anda. Berapa banyak roh pembalasan yang Anda bunuh setiap kali Anda mewujudkannya dalam bentuk ini? Setiap roh pembalas hanya dapat dikumpulkan setelah manusia hidup terbunuh. Bahkan binatang buas tidak dapat diisi ulang. Saya tidak peduli jika Anda membunuh manusia, tetapi Anda telah membunuh terlalu banyak orang saya. Saya akan menggunakan hidup Anda untuk membalas mereka semua. Petik 2. Saat dia berbicara, Huo Yuhao mengintip ke langit dan mengeluarkan raungan naga. Dia mengangkat kedua tangannya di udara, telapak tangannya menghadap ke atas. Ruang di belakangnya terkoyak, dan kepala naga besar perlahan mencuat keluar. Api naga hitam peach yang membawa bintik-bintik cahaya bintang emas dilepaskan pada Ye Sishui. Ruang di sekitarnya pecah ketika api naga dilepaskan. Lampu merah darah itu terkoyak, dan seluruh gunung mulai mendistorsi. Sebuah kekuatan yang menakutkan merobek hambatan spasial dan merobohkan Ye Sishui seolah-olah itu adalah sungai besar. Demon Puppet berdarah di belakang Ye Sishui bersinar terang. Tubuhnya sendiri juga berubah menjadi seberkas cahaya merah yang menyatu ke bagian belakang Demon Puppet berdarah saat cincin jiwa ketujuhnya bersinar. Demon Puppet berdarah meluas saat bergerak di udara. Cincin cahaya merah menahan serangan naga yang mengaum dengan menantang. Ledakan yang intens mulai terjadi, dan seluruh gunung mulai menekan di bawah kekuatan mengerikan mereka. Pagoda Dewa Kematian akhirnya bergerak. Itu sedikit bergetar. Dewa Binatang, Ditian. Jadi itu kamu. Suara tajam Ye Sishui terdengar. Dia tidak percaya bahwa Dewa Binatang benar-benar muncul di sini dan sedang membantu Kekaisaran Luo Bintang. The Beast God dengan tenang berkata, itu benar, ini aku. Anda bisa membunuh orang lain, tetapi Anda tidak bisa membunuh orang yang saya lindungi ini. Selain itu, apa manfaat dari membiarkan Kekaisaran Sun Moon menguasai seluruh benua? Petik 2. Ye Sishui mendengus dingin, itu benar. Kamu memang sangat kuat, dan bisa mengekang kemampuanku. Namun, jangan lupa bahwa Anda tidak dalam bentuk sejati Anda saat ini. Jika kamu memiliki anak kecil ini terlalu lama, dia mungkin tidak akan bisa menerimanya. Petik 2. Sangat disayangkan bahwa semua judul Douluo sudah mundur. Kalau tidak, mereka akan terkejut melampaui kata-kata jika mereka mendengar Ye Sishui mengakui bahwa dia bukan pasangan Ditian. Itu adalah kebenaran. Terakhir kali Ditian memerintahkan pasukan binatang jiwanya untuk menyerang kota Shrek, Penatua Mu dan Penatua Suan telah bersatu untuk mengatasinya. Penatua Mu bahkan telah merencanakan segalanya sangat awal, yang membantu mereka mengendalikan Ditian. Meski begitu, Huo Yuhao adalah orang yang akhirnya meyakinkan Ditian. Kalau tidak, kota Shrek akan hancur. Dia memiliki kultivasi lebih dari 800.000 tahun, dan telah menembus 8 kemacetan. Dia sudah satu kaki ke tingkat lain. Bahkan Ye Sishui harus mengakui bahwa dia sangat kuat. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak bisa memanggil wujud asliku? Bagaimana mungkin bagi manusia biasa seperti Anda untuk memahami hal-hal di tingkat saya? Petik 2. Saat dia berbicara, Huo Yuhao mengarahkan tangan kanannya ke langit dan tangan kirinya ke tanah. Sinar cahaya hitam pekat dengan cepat bergabung di antara jari telunjuk kiri dan kanannya. Cahaya hitam merobek ruang, dan sesosok perlahan berjalan keluar dari celah yang terbuka. Tiba-tiba, kepala naga hitam di belakang, Huo Yuhao,
berubah menjadi nyata, dan kekuatan api naga meningkat secara signifikan. Kamu benar-benar bisa memecah ruang dan memindahkan tubuhmu yang sebenarnya. Ini tidak mungkin, seru Ye Sishui, tapi dia berhenti menolak. Sebaliknya, dia berubah menjadi seberkas cahaya merah dan langsung menyerbu pagoda Dewa Kematian. Pagoda Dewa Kematian bersinar sangat terang. Roh pembalasan yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar merengek. Sinar cahaya merah yang dilihat Huo Yuhao sebelumnya turun dari langit. Itu adalah cahaya pembalasan dari Dewa Kematian, versi encer dari Dewa Kematian. Itu berbenturan dengan ganas dengan api naga yang mengejar Ye Sishui. Bukannya Ye Sishui tidak mau melepaskan sepenuhnya cahaya Dewa Kematiannya, hanya saja dia membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatannya sebelum dia bisa melepaskan versi lengkapnya. Terakhir kali dia melakukannya, dia melakukan perencanaan sebelumnya terlebih dahulu. Dewa pembalasan dendam kematian ini dilepaskan melalui semacam metode khusus setelah sangat menekan roh pembalasan. Itu sangat kuat, tetapi menghabiskan ribuan roh pembalasan setiap kali dilepaskan. Ada lebih dari 100.000 roh pembalasan yang berkumpul di dalam pagoda Dewa Kematian ini. Namun, mereka sangat terbatas. Setiap kali dilepaskan, mereka harus diisi ulang. Apa Huo Yuhao tidak tahu adalah bahwa ada banyak roh pembalasan di pagoda Dewa Kematian yang dikumpulkan oleh Ye Sishui setelah ia memulai ledakan besar di kota Radiant. Ini juga membantu dalam penyelesaian pagoda Dewa Kematian, yang memungkinkannya untuk melewati penghalang yang menjadikannya alat jiwa kelas 10. Di dunia ini, tidak hanya ada satu jenius pun. Huo Yuhao adalah satu, tapi Ye Sishui adalah yang lain. Dia mulai meneliti alat jiwa di Sun Moon Empire setelah hubungannya yang mengecewakan dengan Muen. Setelah bertahun-tahun penelitian, dia secara bertahap menyatukan kemampuan tuan jiwa jahatnya dan alat-alat jiwa, menciptakan alat jiwa yang unik yang hanya miliknya. Dengan kekuatannya yang besar sebagai fondasi dan gereja Roh Kudus sebagai pendukung, dia akhirnya menjadi insinyur jiwa terkuat di Kekaisaran Sun Moon dan Dewa Kematian Douluo. Pada saat yang sama, dia juga pemimpin tertinggi gereja Roh Kudus. Setelah Su Tianran naik ke tahta, dia bahkan menerimanya sebagai ibu baptisnya. Pemimpin gereja Roh Kudus saat ini, Zhong Liwu, adalah putra Ye Sishui. Dapat dikatakan bahwa dia sebenarnya orang yang paling kuat di Kekaisaran Sun Moon. Sebuah kekuatan ledakan besar dilepaskan ketika naga hitam menyala dan pembalasan cahaya Dewa Kematian berbenturan. Seluruh gunung itu rata. Pagoda Dewa Kematian benar-benar naik ke udara dan berubah menjadi seberkas cahaya merah yang melesat ke arah Kekaisaran Bulan Matahari. Pada saat yang sama, seberkas cahaya merah darah lainnya melesat ke langit dan berubah menjadi gambar aneh. Dari kejauhan, formasi alat-alat jiwa yang digunakan Kekaisaran Sun Moon mulai bergema dengan booming. The Titlet Douluo dari Star Luo Empire telah mencapai apa yang mereka inginkan. Setelah ini, sinar cahaya keemasan naik ke langit. Itu adalah sinyal bagi pasukan Star Luo untuk datang. Huo Yuhao diam-diam melayang di atas gunung dan menyaksikan pagoda Dewa Kematian melarikan diri. Dia tidak mengejar. Dewa Bis melayang di sampingnya. Dia mengerutkan alisnya saat melihat Huo Yuhao. Ditian sedikit tidak senang ketika dia berkata, "Kamu benar-benar membuat musuh yang kuat. Jika aku tidak muncul dalam wujud asliku, aku tidak berpikir dia akan pergi." Petik 2. Huo Yuhao tampaknya telah kembali normal, dan dengan tenang berkata, "Anda sudah menghabiskan 2 peluang untuk maju ke masa depan. Tidakkah Anda pikir Anda harus membantu saya pada saat yang kritis? Selain itu, dari perspektif dunia binatang buas, tidak menguntungkan jika dunia manusia diperintah oleh Kekaisaran Sun Moon. Ketika itu terjadi, Anda semua hanya akan menjadi subjek eksperimental dari Kekaisaran Sun Moon." Begitu mereka menemukan pengganti cincin jiwa yang dapat menggantikan binatang jiwa, itu akan menjadi hari di mana jiwa binatang menghilang dari wajah dunia ini. Inilah sebabnya mengapa perdamaian dan keseimbangan antara berbagai kerajaan harus menjadi sesuatu yang ingin Anda lihat. Apakah saya benar? Sekarang setelah Kekaisaran Sun Moon begitu kuat dan Kekaisaran Jiwa Surgawi berada di ambang kehancuran, Kekaisaran Sun Moon akan sangat mungkin untuk memerintah seluruh benua jika kita tidak memberi mereka pukulan besar sekarang. Petik 2. Setelah merenung sejenak, Ditian berkata,
namun, kamu tidak bisa menghadapi lawan yang terlalu kuat. Jika bukan karena fakta bahwa saya memiliki semacam pemahaman tentang dia saat pertama kali Anda menderita serangan cahaya pembalasan Dewa Kematian dan dengan sengaja berurusan dengan strateginya, dia tidak akan takut. Dia benar. Aku tidak mungkin turun dalam wujud asliku. Saya percaya bahwa dia akan menyadari bahwa dia ketakutan oleh saya setelah dia kembali dan tenang. Wanita ini sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa dia melepaskan diri dari pagoda Dewa Kematian, aku tidak akan percaya diri melawannya bahkan dengan wujud asliku jika dia mengandalkan pagoda Dewa Kematian untuk bertarung denganku. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao sedikit terpana. Bahkan Ditian yang sombong tidak percaya diri mengalahkan Ye Sishui. Seberapa kuat dia? Dengan seseorang sekuat dirinya, Kekaisaran Luo Star tidak akan mungkin untuk mendapatkan keuntungan bahkan jika Kekaisaran Luo Star berhadapan dengannya dengan pasukan 100.000 orang. Kali ini, kamu sudah meminjamkan terlalu banyak kekuatan kepadamu. Tubuh Anda sudah diambang kehancuran. Untungnya, ada energi kehidupan yang sangat kuat di tubuh Anda, yang tampaknya berasal dari sumber yang sama dengan danau kehidupan. Energi kehidupan ini telah membantu Anda pulih dengan cepat. Namun, jangan menghadapinya lagi. Kalau tidak, saya bahkan tidak akan percaya diri menyelamatkan Anda. Anda hanya memiliki satu kehidupan. Hidup Anda mungkin penting bagi kami, tetapi bukankah itu penting bagi Anda juga? Jaga hidupmu yang berharga dan jauhi Dewa Kematian sejauh mungkin. Petik 2. Dewa Binatang sangat tenang. Dia tidak bereaksi terhadap teguran Huo Yuhao sebelumnya. Setelah dia selesai berbicara, cahaya hitam redup perlahan berubah menjadi arus udara, dan dia menghilang. Udara hitam juga melanda Huo Yuhao dan membawanya ke puncak gunung. Perlahan, hitam menghilang, dan Huo Yuhao tampak sangat pucat. Darah segar mengalir dari semua pori-porinya. Dia hanya merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya sebelum dia kehilangan kesadaran. Ketika judul bintang Luo Kekaisaran Dou Luo datang ke puncak gunung, mereka hanya melihat pemandangan yang menakjubkan. Ketinggian puncak gunung tertinggi di pegunungan Mingdou telah turun setidaknya 100 meter. Ada depresi besar di puncak gunung, dipenuhi dengan kawah yang lebih kecil. Meskipun bentrokan sudah berakhir, seluruh gunung masih diliputi gelombang kekuatan jiwa yang kuat. Kadang-kadang, tangisan roh pembalasan bisa didengar juga. Yuhao. Su Sanshi segera melihat Huo Yuhao berbaring di tengah-tengah depresi besar, dan bergegas ke arahnya. Semua orang dari Akademi Shrek melakukan hal yang sama. Bentrokan sebelumnya di puncak gunung ini terlalu kuat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi pagoda Dewa Kematian telah menghilang pada saat ini. Dewa Kematian Dou Luo juga telah menghilang, dan hanya Huo Yuhao yang tersisa. Setelah kilatan lampu merah sebelumnya, insinyur jiwa dari Kekaisaran Sun Moon dengan cepat melarikan diri setelah sesaat terkejut. Mereka pergi dengan alat jiwa apapun yang bisa mereka bawa. Meskipun lebih dari 10 titlet Dou Luo dari Star Luo Empire ada di sini, keuntungan mereka dalam jumlah tidak memberi mereka keuntungan. Serangan gabungan dari banyak alat jiwa masih akan sangat mengancam mereka. Melihat musuh mereka telah melarikan diri, mereka secara alami tidak mengejar mereka. Kemenangan. Jika mereka benar-benar mencapai kemenangan, itu adalah kemenangan yang dimiliki oleh 20 dari mereka. Di antara mereka, Huo Yuhao telah memainkan peran paling kritis. Ketika gelar Dou Luo menyaksikan kemampuan besar Dewa Kematian Dou Luo, mereka semua terkejut. Mereka jelas tahu bahwa mereka tidak bisa mengatasi musuh yang begitu kuat, bahkan dengan keunggulan jumlah mereka. Selain itu, Ye Sishui memiliki pagoda Dewa Kematian untuk diandalkan. Jika mereka terus bertarung, mereka semua akan hancur. Namun, pada saat itulah kekuatan Huo Yuhao yang tidak dapat dijelaskan berhasil melawan Dewa Kematian Dou Luo. Mereka tidak menyaksikan proses pertempuran, tetapi hasil akhirnya menunjukkan bahwa Huo Yuhao tidak kalah. Dewa Kematian Dou Luo dan pagoda Dewa Kematian telah menghilang, dan para insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan juga telah mundur. Ini berarti bahwa pegunungan Mingdou telah dimenangkan kembali. Bagi Star Luo Empire, ini sangat penting. Dengan rentang gunung Mingdou jatuh kembali ke tangan Kekaisaran Bintang Luo,
Kekaisaran bulan matahari akan sangat sulit untuk merebutnya kembali dan membangun kembali Kekaisaran bintang Luo. Selain itu, Kekaisaran Sun Moon tidak memiliki kepemimpinan saat ini. Sekarang Star Luo Empire telah mengatasi garis pertahanan pertama mereka, sudah waktunya bagi mereka untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Semua titol Douluo sangat bersemangat sekarang, tetapi semua orang dari Akademi Shrek tampak sangat serius. Ketika mereka mengepung Huo Yuhao, mereka hanya melihat betapa darahnya membasahi pakaiannya. Darah mengalir dari semua pori-porinya, dan auranya menjadi sangat lemah. Mereka bahkan tidak bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa darinya. Su Sanshi tampak sangat serius, dan berjongkok di samping Huo Yuhao. Dia dengan hati-hati meletakkan tangannya di dadanya untuk merasakan kondisi Huo Yuhao. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan alisnya dan berdiri. Bagaimana kabarnya, senior ketiga? Ye Gui bertanya dengan cemas. Air mata sudah mulai terbentuk di matanya. Meskipun dia sudah menekan perasaannya terhadap Huo Yuhao, dia masih merasa bahwa dia akan mengalami ledakan emosi setelah melihat bahwa dia terluka parah dan diambang kematian. Su Sanshi dengan serius menjawab, tidak bagus. Aura kehidupan si kecil junior sangat lemah dan detak jantungnya sangat lambat sehingga hampir tidak terdeteksi. Dia mungkin mati kapan saja. Petik 2. Yuhao, bangun. Yuhao, Ye Gui berjongkok di samping Huo Yuhao dan mulai terisak saat dia memohon agar dia sadar kembali. Ji Juechen juga mengerutkan alisnya. Apakah tidak ada jalan lain? Su Sanshi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya melakukan pemeriksaan pendahuluan pada kondisinya, dan sepertinya semua lorongnya telah rusak. Mereka bahkan tampak rusak parah. Saya bahkan tidak berani menyentuhnya sekarang. Petik 2. Qing Zian adalah yang paling tenang di antara mereka semua. Dia segera berbalik dan menghadapi semua titlet Douluos, bertanya, tetua, siapa di antara kalian yang mahir menyembuhkan? Silakan lihat Yuhao. Dia dalam kondisi yang sangat buruk. Petik 2. Pada saat ini, semua Douluo berjudul tersentak karena kegembiraan mereka, dan dengan cepat mengepung Huo Yuhao. Namun, semua Douluo berjudul ini yang dipilih untuk misi ini mahir menyerang. Tak satu pun dari mereka yang mahir dalam penyembuhan. Setelah memeriksa kondisi Huo Yuhao, mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama dengan Su Sanshi. Huo Yuhao berada dalam kondisi yang sangat buruk. Semua lorongnya terluka parah. Jika itu adalah orang lain dengan cedera serius seperti itu, dia akan mati. Namun, ada semacam kekuatan khusus di tubuhnya yang membantunya bertahan. Sirkulasi darahnya tampaknya telah berhenti total, terlepas dari daerah kecil di sekitar jantungnya. Adapun kekuatan jiwanya, itu sudah lama menghilang. Pada saat ini, semua Douluo berjudul tidak berdaya. The Sateret Star Douluo berkata, cedera Yuhao sangat serius. Jangan menyentuhnya untuk saat ini. Mari kita pergi dan bertemu dengan tentara terlebih dahulu. Hammer raksasa melakukan perjalanan kembali dan segera meminta Marshal untuk mengirim master jiwa tipe penyembuhan. Saya akan berjaga di sini. Petik 2. Baik, diakui Giant Hammer Douluo, berbalik sebelum terbang pergi. Huo Yuhao telah memberikan kontribusi penting kali ini dengan membantu mereklamasi pegunungan Mingdou. Bahkan gelar Douluo sombong ini sangat mengaguminya. Mereka juga sangat terkejut oleh pasukan rahasia yang membuatnya tetap hidup. Bahkan tanpa mengatakan apa-apa, mereka tahu bahwa dia telah meminjam semacam kekuatan yang bukan miliknya untuk melawan Dewa Kematian Douluo, membuatnya takut pergi. Tubuhnya terluka serius karena dia tidak bisa menangani kekuatan sebesar itu. Semua Douluo berjudul berpikir bahwa tidak ada prestasi yang berarti bahwa Huo Yuhao dapat mempertahankan hidupnya. Dia berhadapan dengan kekuatan yang kuat yang bisa melawan Douluo tertinggi. Bahkan titlet Douluo seperti mereka tidak percaya diri tetap hidup jika mereka harus berurusan dengan kekuatan yang begitu kuat. Tang Wutong juga berdiri di samping Huo Yuhao. Dia tidak meratap dengan menyedihkan seperti Ye Gui. Dia hanya berdiri di tempatnya, tampak sedikit bingung. Adegan Huo Yuhao bertukar tempat dengan dia ketika cahaya kematian dewa turun padanya sebelumnya terus mengulangi dirinya sendiri dalam pikirannya. Dia terus bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan ini, jika itu aku,
apakah aku akan mampu melakukan hal yang sama? Huo Yuhao. Tang Wutong tahu bahwa nama ini telah dicetak secara permanen di benaknya sekarang. Tim Master Jiwa tipe penyembuhan tiba pada waktu yang hampir bersamaan dengan Legiun Soul yang ada di sini untuk merebut kembali pegunungan. Semua orang terkejut bahwa Duke Harimau Putih secara pribadi datang, dan bahkan membawa Douluo bertipe penyembuhan. Ada juga sekitar 16 guru jiwa tipe penyembuhan lainnya bersama mereka. Di mana Yu Hao, White Tiger Duke memimpin kelompok besar para ahli jiwa tipe penyembuhan ini saat mereka turun dari langit. Hal pertama yang dia tanyakan ketika dia mendarat adalah lokasi Huo Yu Hao. Ekspresi Sate Red Star Douluo berubah ketika dia melihat bahwa White Tiger Duke secara pribadi ada di sini. Penting untuk mengetahui bahwa Duke Harimau Putih sangat penting bagi militer Kekaisaran Bintang Luo. Jika Dewa Kematian Douluo kembali, mereka tidak akan bisa melindunginya sama sekali. Duke, kamu. White Tiger Duke mengangkat tangannya dan menghentikan Sate Red Star Douluo untuk berbicara lebih jauh. Tentu saja dia mengerti apa artinya Sate Red Star Douluo. Dia berkata, lebih penting untuk menyelamatkan hidup ini terlebih dahulu. Kita bisa meninggalkan sisanya untuk nanti. Petik 2. Su Sanshi, Jiang Nanan, dan yang lainnya dengan cepat muncul untuk menerimanya. White Tiger Duke memimpin para master jiwa tipe penyembuhan ke Huo Yuhao di bawah bimbingan mereka. Tipe penyembuhan Titoul Douluo adalah seorang penatua dengan rambut putih dan wajah keriput. Tidak mungkin untuk mengatakan usia sebenarnya. Ketika dia tiba di depan Huo Yuhao, dia mengangkat tangan kanannya dan seberkas cahaya hijau redup langsung berubah menjadi penghalang cahaya yang menelannya. Duke, kamu harus menyelamatkan Yuhao. Suara Su Sanshi mulai bergetar sedikit. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik. Yuhao adalah pelayan besar bagi kekaisaran kita. White Tiger Duke berkata tanpa ragu-ragu. Sebelumnya, dia hanya bisa melihat ledakan cahaya yang muncul dari puncak gunung. Ketika mereka pertama kali mulai, dia mulai tegang. Tanpa ragu, Huo Yuhao sudah ditemukan. Ditemukan adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari rencana tersebut. Kuncinya terletak pada apakah Huo Yuhao mampu membebaskan semua judul Douluo setelah ditemukan. Oleh karena itu, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah jumlah waktu ledakan berlangsung. Huo Yuhao tidak mengecewakannya. Lampu tidak hilang, dan bahkan ledakan yang lebih besar pun terjadi. Pada saat itu, Duke Harimau Putih sudah siap untuk memerintahkan seluruh pasukannya untuk bertarung. Setelah itu, Duke Macan Putih melihat lampu merah yang menakutkan berkedip di puncak gunung. Cahaya hitam yang dilepaskan Huo Yuhao tidak terlalu jelas di langit malam. Namun, Duke Harimau Putih terkejut ketika dia melihat bahwa gunung itu telah runtuh sedikit. Huo Yuhao berhasil. Bahkan tanpa sinyal, Duke Harimau Putih telah memberikan perintah untuk menyerang. Giant Hammer Douluo kembali tidak lama setelah itu, dan menyampaikan kabar bahwa Huo Yuhao telah terluka parah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Duke Harimau Putih merasakan hatinya mencekik setelah mengetahui bahwa Huo Yuhao telah terluka parah. Dia mengabaikan upaya Putri Jiu-Jiu untuk menghentikannya dan secara pribadi memimpin tim ahli jiwa tipe penyembuhan untuk menyelamatkannya. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya, selamatkan Huo Yuhao dengan cara apapun. Bakat seperti itu terlalu penting bagi Kekaisaran Luo Star. Selain keinginannya untuk menyelamatkan bakat generasi, White Tiger Duke tidak menyadari bahwa jauh di lubuk hatinya, ada semacam keterikatan yang tidak dapat dijelaskan yang tumbuh. Bahkan dia sendiri tidak jelas apa itu. Kekhawatirannya terhadap Huo Yuhao telah melampaui jenis cinta persaudaraan yang dia miliki untuk bawahannya sendiri. Ye Gui mengepalkan tangannya dengan erat dan berdoa pada dirinya sendiri. Nan Qiuqiu juga menggenggam tangannya di depan dadanya, dan membacakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Duke Harimau Putih dengan lembut berkata, Yuhao akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Orang ini melakukan penyembuhan pada Yuhao adalah hal master dari kuil Kekaisaran Bintang Luo. Dia adalah Douluo berjudul. Selama seseorang masih bernafas, dia bisa menyelamatkannya. Mungkin Anda semua pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Namanya Wang Xianer. Petik 2. Setelah mendengar nama, Wang Xianer, Su Sanshi adalah yang pertama bereaksi.
Dia sedikit berguncang, ekspresi terkejut di wajahnya. Dia memeriksa, apakah Anda berbicara tentang Dokter Abadi Douluo Wangxianer? White Tiger Duke mengangguk dengan lembut. Su Sanxi menghela nafas lega dan menjelaskan kepada yang lain, Penatua Wangxianer adalah guru jiwa tipe penyembuhan terbaik di dunia. Bahkan Penatua Zhuang dari akademi kami lebih rendah daripada Penatua Wang. Penatua Zhuang telah menyebutkan bahwa Penatua Wang adalah guru jiwa tipe penyembuhan terkuat di dunia. Jiwa bela dirinya adalah malaikat penyembuhan. Petik 2. Master jiwa tipe penyembuhan dan tipe makanan merasa jauh lebih sulit untuk menjadi titlet Douluo dibandingkan dengan master jiwa tipe serangan. Ini karena pertempuran membantu untuk merangsang potensi penguasa jiwa, tetapi tuan jiwa tipe penyembuh dan tipe makanan hampir tidak berjuang. Mereka hanya bisa mengandalkan kultivasi dan akumulasi pengalaman untuk perlahan-lahan meningkat. Akibatnya, hanya ada beberapa dari mereka yang bisa menjadi titlet Douluo. Adapun Douluo Transcendent, hampir tidak ada dari mereka yang berhasil. Dokter Abadi Douluo Wangxianer ini adalah salah satu dari Douluo Transcendent tipe penyembuhan yang langka ini. Dia mungkin adalah kartu truf paling penting dari seluruh Kekaisaran Bintang Luo, dan Hallmaster dari kuil Kekaisaran Bintang Luo. Dia hanya kalah dengan Douluo Transcendent lain sebagai individu terkuat di Kekaisaran Bintang Luo. Jika penyembuh ajaib ini tidak bisa menyelamatkan Huo Yuhao, itu berarti Huo Yuhao benar-benar akan mati. Su Sanxi menghela nafas lega ketika dia tahu bahwa dia adalah Dokter Abadi Douluo. Dia sudah mengenal Huo Yuhao sejak lama. Dia tahu bahwa kemampuan bertahan hidup Huo Yuhao mengejutkan, setelah berhasil melarikan diri dari kematian berkali-kali. Dalam hal kemampuan bertahan, dia jelas yang terbaik dari anggota Seven Monsters Shrek. Saat ini, hampir mustahil baginya untuk mati, karena Dokter Abadi Douluo ada di sekitar. Lampu hijau di tangan Wangxianer perlahan-lahan ditarik, dan dia mengernyitkan alisnya sedikit. Kerutan di wajahnya juga menjadi lebih jelas. Luka anak kecil ini sangat aneh. Aneh. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang dari Akademi Shrek khawatir. Tang Wutong segera bertanya, apa yang aneh? Dia menjawab, lorong-lorongnya hampir rusak, terutama lorong utamanya. Luka-lukanya sangat serius. Jika saya tidak salah, pasti ada semacam kekuatan besar yang melonjak di sekujur tubuhnya, menghancurkan lorong-lorongnya. Secara logika, dagingnya seharusnya hancur dalam kondisi seperti itu. Seharusnya tidak ada jalan baginya untuk tetap hidup. Namun, aku terkejut dengan fakta bahwa organ utamanya masih baik-baik saja, meskipun lorong-lorongnya terluka parah. Lebih mengejutkan lagi, lorong-lorong yang rusak hanya diblokir sementara. Darahnya tidak mengalir, tetapi tersangkut di dalam lorong-lorong ini. Selain itu, ada energi kehidupan yang sangat kuat di lorong-lorong yang rusak. Mereka tampaknya pulih sendiri. Itu adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat atau dengar sebelumnya. Saya pikir dia memiliki energi kehidupan yang luar biasa, yang memungkinkan dia untuk mengalami sesuatu seperti ini. Selain itu, ada semacam kekuatan yang melindungi tubuhnya. Petik 2. White Tiger Duke buru-buru bertanya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menyembuhkannya? Petik 2. Dokter Abadi Douluo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu menyembuhkannya. Apa? Semua orang berseru pada saat yang sama. Dokter Abadi Douluo mengatakan bahwa tidak perlu menyembuhkannya. Bukankah ini berarti bahwa Huo Yuhao ditakdirkan untuk mati? Dokter Abadi Douluo memberi isyarat dan berkata, jangan salah paham. Yang saya maksudkan adalah dia harus bisa pulih, tetapi dia perlu waktu. Saya akan merangsang beberapa energi hidupnya dan mencoba untuk menuangkan energi kehidupan ke dalam tubuhnya. Ini akan meningkatkan kecepatan pemulihannya. Itu sudah cukup. Kita tidak perlu terlalu banyak memperlakukan dia. Kadang-kadang, overtreating dapat menyebabkan kerusakan yang tidak perlu pada tubuh. Karena kemampuan penyembuhan dirinya sudah sangat kuat, kami hanya akan membiarkan dia sembuh. Itu akan menjadi yang paling bermanfaat baginya. Petik 2. Setelah mendengar penjelasan Wangxianer, semua orang yang hadir menghela nafas lega. White Tiger Duke dengan hormat berkata, aku perlu merepotkanmu kalau begitu. Mata Wangxianer melotot dan berubah menjadi hijau kehijauan.
Warna memberi semua orang perasaan yang sangat cerah dan hidup. Tubuh immortal Dr. Douluo mulai berubah dengan aneh. Beberapa pasang sayap mulai terbuka di belakang punggungnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya ada 5 pasang sayap yang muncul. Mereka semua hijau jade, juga mirip dengan biji. Namun, sayap immortal Dr. Douluo lebih kecil dari sayap biji, tetapi ada lebih banyak dari mereka. Setelah penampilan setiap pasang sayap, energi kehidupan di udara menjadi lebih terkonsentrasi. Setelah mereka semua muncul, seluruh puncak gunung itu seperti lautan kehidupan. Semua orang merasa santai dan tidak normal saat ini. Dokter yang abadi Douluo adalah harta nasional Kekaisaran Bintang Luo. Siapa lagi yang bisa memastikan bahwa seseorang tidak pernah terluka secara permanen atau tidak pernah jatuh sakit? Dia seperti seorang dewi bintang Kekaisaran Luo. Sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh immortal Dr. Douluo. Setiap kali sepasang sayap muncul di belakangnya, dia akan terlihat lebih muda dan lebih muda. Ketika sepasang sayap kelima muncul, dia sudah terlihat seperti remaja berusia 18 atau 19 tahun. Matanya cerah dan menawan, dan dia memiliki kecantikan yang dipenuhi aura kehidupan. Semua orang merasakan keramah tamahan ketika mereka memandangnya, dan tidak bisa tidak mendekatinya. Dia mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan menekan ke arah Huo Yuhao. Tiba-tiba, lampu hijau yang intens mulai berkumpul menuju tubuh Huo Yuhao. Tubuh Huo Yuhao perlahan menyala. Bintik-bintik lampu hijau bersinar, dan aura kehidupan yang lembut membersihkan seluruh tubuhnya, menghilangkan semua kotoran yang masih ada di dalamnya. Garis-garis udara hitam perlahan-lahan melayang keluar dari tubuhnya sebelum menghilang. Tubuh Huo Yuhao juga perlahan menyala dengan lampu hijau. Dia menyerap aura kehidupan yang telah dibentuk oleh Dokter Abadi Douluo. Di bawah pengaruh energi kehidupan terkonsentrasi itu, aura Huo Yuhao sendiri mulai muncul. Dadanya juga bisa terlihat naik dan turun. Versi muda dari Immortal Dr. Douluo mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Saat ini, dia dalam bentuk Healing Angel-nya. Dia terus menuangkan energi kehidupan ke tubuhnya, merangsang potensinya. Metode penyembuhan seperti itu mengatasi baik gejala maupun akar masalah, yang merupakan teknik penyembuhan paling canggih. Itu bahkan lebih efektif ketika digunakan oleh Immortal Dr. Douluo. Tiba-tiba, dahi Huo Yuhao menyala. Garis cahaya hijau giok tiba-tiba muncul dan perlahan-lahan terbuka di dahinya. Itu adalah mata nasibnya. Itu hanya bahwa mata takdirnya benar-benar hijau jade sekarang. Ketika cahaya batu giok hijau itu muncul, tubuh Huo Yuhao tiba-tiba berubah menjadi pusaran air giok hijau yang besar, dan melahap semua aura kehidupan yang dilepaskan oleh Dokter Abadi Douluo. Wang Xianer juga terkejut. Sangat tidak normal bagi sage jiwa untuk melahap energi kehidupan dengan kecepatan seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu sumber kekuatan yang melindungi tubuhnya? Meskipun dia terkejut, dia masih meningkatkan output dari energi hidupnya. Dia berbeda dari tuan jiwa biasa. Setiap tuan manusia dan jiwa memiliki energi kehidupan mereka sendiri. Begitu mereka menghabiskan terlalu banyak, mereka akan mengalami penurunan, dan bahkan mungkin mati sebagai hasilnya. Namun, Dokter Abadi Douluo memiliki kekuatan yang bisa mengendalikan kehidupan, dan dia bisa menyaring energi kehidupan dari udara untuk melengkapi penyembuhannya. Semakin makmur energi kehidupan di suatu tempat, semakin besar kekuatannya. Misalnya, kemampuan penyembuhannya akan berada di level lain jika dia berada di hutan Great Stardow. Jika dia bisa mencapai danau kehidupan di mana Ditian tinggal, kemampuan penyembuhannya akan berada pada tingkat Ultimate Douluo. Setelah merasakan perubahan pada tubuh Huo Yuhao, dia menuangkan lebih banyak kekuatan jiwa padanya. Semua jenis aura kehidupan dan elemen-elemen di puncak gunung dimasukkan ke dalam tubuh Huo Yuhao. Wang Xianer mengamati perubahan Huo Yuhao selama proses ini. Dia menemukan bahwa lorong-lorongnya sembuh lebih cepat setelah lampu hijau giok muncul di dahinya. Bukan hanya lorong-lorongnya, setiap bagian tubuhnya sembuh dengan cepat. Sebagian besar energi kehidupan sebenarnya berasal dari tubuhnya sendiri. Meskipun dia telah menyerap banyak energi kehidupan juga, energi kehidupan yang dia serap tidak semurni energi hidupnya sendiri.
Itu seperti melewati proses penyaringan sebelum berhasil menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Kekuatan jiwa Douluo Transcendent sudah sangat padat. Sementara Huo Yuhao melahap energi hidupnya dengan sangat cepat, dia juga dengan cepat mengumpulkan energi kehidupan dari udara. Dari jauh, jelas bahwa pusaran air hijau besar telah muncul di puncak gunung. Energi kehidupan yang mengelilingi seluruh pegunungan dengan cepat diserap sebelum bergabung dengan tubuh Huo Yuhao. Lampu hijau giok yang dipancarkan tubuh Huo Yuhao juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada awalnya, itu hanya bersinar dari Eye of Destiny, tetapi perlahan-lahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Di bawah pengaruh energi kehidupan yang sangat besar, ia mengalami perubahan drastis dalam kondisinya. Napasnya menjadi lebih normal dan stabil. Wang Xianer mengangguk diam-diam. Ini juga pertama kalinya dia melihat kasus seperti ini. Dia diam-diam mengingat perubahan pada tubuh Huo Yuhao. Ini seperti pengalaman baru baginya. Tiba-tiba, tubuh Huo Yuhao mengalami perubahan lagi. Dia melepaskan seberkas cahaya hijau giok intens dari tubuhnya. Sinar cahaya hijau giok ini dengan cepat menyatu dengan pusaran air dan membuatnya berhenti. Setelah ini, mulai mengalir ke arah yang berlawanan. Energi kehidupan yang luar biasa mulai mengalir ke tubuh Wang Xianer. Wang Xianer tertegun sejenak. Setelah ini, dia merasakan manfaat dari energi kehidupan yang sangat besar ini. Seperti yang dia rasakan sebelumnya, energi kehidupan yang berasal dari tubuh Huo Yuhao sangat murni. Tidak ada bentuk kenajisan di dalamnya. Itu jauh lebih murni daripada kekuatan jiwanya sendiri.